Oke, kita boleh kasih tepuk tangan ya untuk Pendeta Wendy dan semua Helen boleh naik ke atas stage. Silakan santai aja ya. Saya juga bingung mau gimana kita ya. Ini nggak ada skrip sama sekali. Silakan semua. Silakan duduk mana aja, bebas kursinya. Oke. Saya nggak ada snack semuanya, mohon maaf ya. Ini panitia nggak siapin kopi juga nggak ada. Saya juga tadi nanya mana kopi kok nggak ada nih ya. Sponsor belum masuk nih ya. Semoga hari kedua ada sponsor masuk. Oke, selamat malam semua sekali lagi Musa. Apa kabar? Terus saya bingung, saya grogi sebenarnya saudara. Saya merasa nggak sopan kayaknya. Saya disclaimer saudara. Saudara kalau saudara tahu kenapa saya masuk jadi hamba Tuhan ya gara-garanya saudara ada yang bertanggung jawab ada mereka berdua nih saudara. Jadi mereka berdua lah yang mempengaruhi saya akhirnya saya jadi seperti begini saudara. Ya jadi mohon maaf Musa semua kalau malam hari ini saya agak sedikit kurang ngajar harus tanya-tanya gitu ya. Saya kayaknya 20 tahun saya nggak pernah begitu saudara. Saya jadi bingung. Lebih baik saya ngomong sama orang lain deh. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa ya. Mohon maaf ya kalau grogi dikit ya. Oke lah udah. Oke semua malam hari ini kita mau ngobrol. Sebelum ngobrol mungkin sebagian sudah kenal tapi sebagian juga mungkin belum kenal dengan semua. Boleh semua atau musuh sama semua boleh memperkenalkan diri dulu lebih lanjut gitu ya. Musuh dulu deh. Ya saya Pendeta Wendy Pratama tapi waktu di Palembang namanya Pendeta Go Paiwen. Jadi WNI-nya itu dapatnya malah di Palembang. Dan waktu pemutihan WNI itu malah pendeta pemutihannya di Vihara. Ya masih ingat ya? Oh jadi Vihara tuh. Ya saya istrinya ini sebelah. Anak 3 cucu 2. Pelayanan saya 12 tahun di Palembang, ya tempatnya kelahirannya Boksu Sobi. Kemudian 20 tahun di Bandung, di sini udah jalan 6 tahun di Jakarta. Spesifikasi pelayanan saya memang kalau secara ininya jadi gembala, tapi kalau passionnya memang di musik dan di anak, serta banyak ngurus anak-anak asuh. Semuanya silakan, itu bicara saya sendiri. Iya. Udah jalan. Udah. Siksa tuh kecil. Ini sentimen ya. Ini aja. Iya. Siksa Cuma tuh. menambahkan aja. Saya sudah ke Jakarta sekitar 2 tahunan ya. Ya sebelumnya dari Palembang terus ke Bandung. Cuman saya nggak langsung ke Jakarta karena saya masih prolong my stay di Bandung itu untuk project Young Adult Ministry. Jadi selama pelayanan kita di Palembang 12 tahun, terus di Bandung berarti saya 23 tahun dan baru ke Jakarta selama hampir 2 tahun. Dikaruniakan 3 anak seperti tadi kata Muse, yang pertama sudah berumur 36 tahun ini, yang kedua 34 tahun, dan yang paling kecil itu 28 tahun. Punya 2 menantu dan 2 cucu. Wow, kayaknya udah biasa. cukup ya. Luar biasa ya saudara ya. Kelihatan masih awet bulus sebenarnya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Biar nggak tegang saudara. Jadi Musa sama semua udah married berapa lama kira-kira sampai Kami sudah menikah selama 37 tahun. Wow, Ya, 37 tahun. Saya belum separuhnya kali ya. masih Iya, jauh. 37 tahun, iya. Selama 37 tahun Musa sama semua menjalani pernikahan dan keluarga tentunya ya. Ada suka duka apa yang bisa dibagikan ke kita? Happy atau enggak happy? Kalau happy-nya apa? Mungkin enggak happy-nya apa kira-kira semua? Bisa dulu aja. Suka duka kalau sukanya pasti banyak ya. Jadi saya agak menyesal sih menikah dengan Ibu Helen. Kenapa nggak lebih awal gitu? Jadi saya tingkat 1 waktu di saat dan semua Helen tuh tingkat 3. Jadi adik kelas kejar kakak boleh kelas. dibilang tuh saya cari
kakak pembimbing. Ternyata kakak pembimbingnya menikahi saya. Ya, saya terkagum-kagum dengan Summa-Helen. Dia tuh sekretaris senat, terus disayang dosen. Jadi, ini bintang banget gitu ya di kampus. Kemudian saya merasa saya bukan orang yang pandai di kuliah karena saya lebih banyak di hal praktis ya. Jadi itu aja. Saya merasa di awal pernikahan saya merasa dapat mentor ya, kakak tingkat, soalnya walaupun umur besar saya gitu kan ya. Karena saya selesai itu kan masih kerja dulu, terus mau ke sekolah teologi juga ditahan sama pendeta untuk jadi TU gereja dulu. Ternyata di TU gereja ya hamba Tuhan itu ada baiknya. Tahu dalam-dalamnya gereja, cuman setahun. Tapi kalau jadi TU-nya 5 tahun kayaknya nggak jadi pendeta deh. Ternyata dalam-dalamnya gereja ketahuan lebih. Kayaknya saya juga ngerti. Dulu juga saya juga begitu sebenarnya. Saya tuh sebelum sekolah teologi, saya jadi asistennya Musuh Paiwan di TU dan saya ngerti saya ditahan juga kayaknya sengaja. Selama kerja bantu Musuh Paiwan setiap hari kerjanya apa? Gunting kertas, saudara. Saudara tahu bikin siluet itu, wah itu setiap kantor itu sampah kertas terus. Pokoknya setiap hari begitu saudara. Saking kreatifnya. Ini. Dan ternyata baru tahu juga enggak. Oke, silakan. Hah? Gak sukanya. Pasti yang problem dalam keluarga itu karakter ya. Karakter latar belakang yang berbeda. Saya kan terlahir di Bandung. Bandung itu kan halus ngomongnya ya. Summa-Helen kan orang Kuntien. Orang Kuntien itu kan ngomongnya to the point Kuntien, kan. Ya. Kayaknya ada yang Kuntien juga soal di sini. Ya orang-orang punya kalau orang yang Pulau Jawa tuh kan ada karakter yang tegas gitu kan ya. Nah itu sih, tapi lama-lama adaptasi sih. Ya jadi saling itu aja sih. Kalau karena beda latar belakang, makan juga beda latar belakangnya. Tetapi sih bukan hal yang prinsip. Oke. Ya itu aja. Kalau semu? Kalau tanya apa sukanya, tentu banyak banget ya, banyak banget karena sebenarnya di dalam perjalanan pernikahan itu sendiri menurut saya ya satu perjalanan di mana Tuhan itu tuh melakukan pembentukan yang sangat holistik kali ya, karena pertemuan dua orang dengan dua latar belakang yang berbeda. Buat saya itu sebuah anugerah karena di dalam keluarga, di tempat di mana kita dikenal apa adanya, itu menjadi satu bagian di mana kita itu diamplas lah sisi tajam-tajamnya seperti itu. Dan ada banyak orang yang mungkin mengenal kita gak berani berbicara kepada kita siapa kita sesungguhnya. Tapi di dalam pernikahan menurut saya itu adalah tempat pengudusan. Jadi buat saya itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan karuniakan. Ditanya apakah itu sesuatu yang saya menjadi sebuah kesukacitaan? Menurut saya iya, karena gak ada tempat yang bisa membentuk kita sedahsyat fasilitas built-in keluarga. Itu yang menjadi ketidaksenangan mungkin di dalam proses diamplas oleh Tuhan itu tuh selalu mendatangkan rasa sakit. Tapi buat saya satu sakit yang istilahnya tuh menjadi jalan pendewasaan gitu kan ya, menjadi sebuah jalan untuk kita menjadi seseorang yang Tuhan mau. Dan rasa sakit itu tentu tidak menyenangkan gitu loh. Tapi tetap itu adalah sebuah harga yang layak dibayar. Oke, thank you Musa Semu. Oke, kita masuk ke tema kita Musa Semu ya. Kita bicara tentang salib itu nyata dalam keluarga. Kira-kira bagaimana Musa Semu itu memaknai konsep salib ini selama 37 tahun pernikahan yang Musa Semu jalani gitu ya. Apa yang Musa Semu maknai tentang salib itu gitu loh. Apakah ketidakcocokan atau penderitaan itu sebagai bentuk salib atau Musa Semu punya pandangan yang berbeda untuk hal itu? Ini jawabannya setelah menikah 37 tahun ya. Jawabannya pasti lebih berhikmat dibanding sebelumnya. Jadi kalau persoalan rumah tangga itu sebetulnya adalah persoalan diri sendiri yang paling utama. Jadi kalau diri sendiri nggak selesai dengan diri sendiri, apapun juga jadi masalah gitu. Kalau udah selesai dengan diri sendiri, apapun juga selalu ada ininya.
Nah saya mencoba mungkin dari dulu kalau ada persoalan gitu ya. Saya melihat semua Helen ini tidak hanya istri saya. Tapi dia adalah anak perempuan saya. Karena cinta seorang ayah kepada anak perempuan tuh besarnya itu nggak ada batasnya. Biasanya kalau cinta suami ke istri itu kan penuh dengan syarat. Setiap mencintai itu ada tuntutan. Jadi saya melihat semuanya kan suka cerita tuh masa kecilnya ditinggal sama papanya, pindah sana, pindah sini, diasuhnya. Jadi saya seperti mengisi bagian yang semua Helen tuh nggak didapatkan di masa kecil, itu bagian saya. Jadi saya sebagai suami di satu pihak juga jadi ayah buat dia. Jadi hal yang kurang tidak didapat dulu tuh, jadi itu kayak apa ya, sebuah target untuk saya. Itu sih kalau di dalam di dalam relasi. Ya silakan. Kalau buat saya salib di dalam keluarga itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kematian-kematian kecil. Artinya bahwa di dalam mengasihi pasangan, di dalam mengasihi anak-anak, ada banyak waktu di mana kita diminta untuk bukan hanya memberikan sebuah kasih yang terasa manis ya, dan kita berikan karena memang itu adalah orang-orang yang memang khusus bagi kita. Tapi buat saya di dalam perjalanannya adalah ada momen-momen di mana kita harus menyangkal diri. Di dalam kelelahan, di dalam kadang-kadang kita sendiri juga depleted secara emosi gitu ya, terkuras kayak begitu. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan kita di sana. Dan pada momen seperti itu menurut saya salib itu terasa nyata adalah ketika kita mengalami dan merelakan diri kita untuk mengalami kematian kecil itu. Menyangkal ego kita, menyangkal kebutuhan kita. Tentu tidak setiap waktu ya. Tapi ada banyak waktu di mana kematian-kematian kecil itu dibutuhkan untuk kita bisa mengasihi dengan cara Tuhan kayak begitu. Jadi ketika pasangan lagi ada di dalam titik yang kalau di dalam keluarga saya suka mengatakan itu adalah jam-jam piranha, jam-jam yang minta dimengerti, jam-jam yang minta dimaklumi seperti itu. Dan anak-anak juga di dalam proses tumbuh kembangnya berada pada titik yang meminta pemahaman, pengertian kita lebih kayak begitu. Padahal pada titik itu mungkin kita juga ada di dalam kelelahan, kita butuh dimengerti. Tapi buat saya ketika ada satu kesadaran yang Tuhan bangkitkan kepada kita bahwa ini adalah sebuah pelayanan khusus bagi anggota keluarga. Menurut saya salib tuh terasanya itu di sana. Kita mati bagi diri kita sendiri. Ada kematian-kematian kecil yang terus berlangsung di dalam keluarga sebenarnya. Tapi itu juga pergumulan yang tidak sederhana ya. Iya. Kita tidak selalu mulus ya berhasil, tetapi buat saya kesadaran seperti itu yang Tuhan munculkan itulah apa artinya penghayatan daripada salib di tengah keluarga, yaitu kesediaan untuk mengalami kematian-kematian kecil. Kalau Musa kan bicara tentang berkorban ya untuk bisa memberi kebutuhan gitu kan ya, menjadi seorang ayah. Kalau dari sisi saya adalah bahwa yaitu ketika kita belajar mengasihi seperti cara Tuhan, maka kasih yang kita berikan itu ada momen di mana kita dituntut untuk mati bagi diri gitu. Tapi kan banyak orang ya, pasangan kayak saya juga lah, bisa jujur gitu ya. Terhadap pasangan kadang-kadang kita nggak segampang itu kan ya. Kalau selama ini semua lihat gitu, atau Musa juga dalam keluarga banyak konseling, kesulitan apa sih yang paling besar dan bagaimana sih kita harus antisipasi itu gitu. Ya selain ego itu, ya ego itu bagaimana kita untuk mengalahkan ego kita terutama kali ini. Gak tahu gimana pandangan Musa sama. Sebetulnya yang paling sulit itu adalah kalau kita berumah tangga itu kan dapat modal dari latar belakang keluarga kita masing-masing. Saya termasuk tidak terlalu banyak kesulitan karena apa? Ayah saya adalah seorang ayah yang sangat mengurus anak. Dia juga ayah yang selalu hampir kalau ada pertengkaran dengan mama itu ayah yang boleh dibilang tuh nggak nyerang lah ya, nggak pernah nyerang gitu. Jadi saya dapat figur seorang ayah dari papa yang ngurus, yang mandiin, kasih makan, dampingin, gantiin baju. Sehingga waktu saya berumah tangga, misal untuk diminta bantu, buat saya tuh hal yang menyenangkan, buat saya bisa bantu mengurus keluarga gitu. Jadi untuk hal itu yang tidak mudah, yang mudahnya ya. Tetapi yang sulitnya mungkin karena semua Helen ini kan mahasiswa cerdas dan pandai,
Saya suka bilang ke semua Helen, ingat loh, saya itu suamimu loh, bukan mahasiswamu. Karena semua Helen kan dosen gitu kan. Ya waktu di awal-awal pacaran, ya saya seneng kan ditolong kalau ada mata kuliah yang kurang ngerti, dia bantu. Tapi kalau udah menikah 25 tahun, masa saya posisi seperti itu aja gitu kan ya. Mungkin yang sulitnya itu di sana. Dia suka ingatkan gitu ya. Itunya sih. Cuman pada akhirnya kadang-kadang suami itu begitu. Istri minterin suami misalkan. Salah siapa coba? Bisa salah istri boleh, tapi juga salah suaminya. Kenapa lebih bodoh dari istri? Sehingga ya saya juga jadi belajar gitu kan. Sebenarnya kan baca bukunya luar biasa. Kalau saya kan lebih banyak survei sendiri. Satu kali saya bilang ke semua Helen, saya mau buat buku. Oh dia senang sekali karena semua Helen kalau ulang tahun gak usah dibeliin buku ya, karena bisa beli sendiri. Ya dia senang kalau saya beliin lemari buku ya. Jadi kalau bangun pulang dari gereja gitu, itu buku di mana-mana sampai ranjang pun penuh dengan buku ya, baru dia beresin. Akhirnya tuh saya sadar, oh nggak bisa ego laki-laki begitu. Jadi saya juga belajar. Akhirnya ada banyak hal tuh semuanya juga tanya ke saya bidang-bidang yang dia nggak kuasai. Kalau lu lebih banyak bertanya ke dia. Itu sih. Jadi kalau dibilang persoalan saya bisa, ya jadi suami memang harus lebih pintar dari istri. Itu ya. Dari istri kalau pintar juga harus tolong gitu kan untuk bisa menghargai. Ada aspek lain juga. Suami punya kelebihan di bagian yang tertentu. Jadi padanya saling menghargai sih. Itu. Saya ingat dia pernah ngomong begini. Laki-laki itu suka perempuan yang pinter, tapi gak suka yang meminterin. Gitu kan. Meminterin suami. Itu adalah salah satu momen yang saya ingat banget gitu kan ya. Ya karena begitu, karena kan mungkin saya ngajar, terus kemudian saya juga konselor. Dia selalu mengingatkan saya, ingat loh ya saya suami kamu, bukan mahasiswa, bukan klien. Dia bilang gitu kan ya. Kan apa yang kita lakukan seringkali jadi satu pola ya. Dan saya pikir kapan saya harus bisa mengatasi ego saya di dalam momen seperti itu. Adalah ketika saya menempatkan diri pada posisi dia dong gitu kan ya. Saya adalah seorang wanita yang ketika menikah saya sangat menyadari apapun yang saya punya adalah sebuah penyediaan Tuhan untuk melengkapi dia. Teorinya begitu di kepala gitu kan ya. Tapi di dalam proses perjalanan butuh waktu untuk adjust gitu tau gak. Bagaimana saya bisa menjadi seorang penolong. Penolong yang istilahnya mensupport apa yang menjadi kebutuhan dia untuk bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Dan itu enggak otomatis terjadi gitu loh. Ada banyak hal yang kadang-kadang saya mengantisipasi. Jangan sampai dia melakukan kesalahan karena dia tidak engeh dengan hal ini. Sehingga saya rada preachy kan, rada khotbah gitu kan. Dan itu merupakan hal yang paling dia gak sukai. Di awal-awal pernikahan dia bilang oke, hal itu. Karena di awal-awal pernikahan kita masih mencari bentuk untuk menjadi sistem keluarga kita. Tapi setelah pernikahan berjalan dia katakan, saya gak butuh ibu, saya butuh istri. Nah itu adalah momen di mana saya merasa itu menjadi sebuah moment of truth ya. Dan juga sebuah realita yang nempeleng kayak begitu bahwa saya merasa loh saya tuh punya maksud baik gitu kan ya. Untuk bisa mensupport. Tapi bukan support itu yang dia butuhkan kan. Jadi dalam proses perjalanan itu bahkan Musa tuh ngomong begini. Biarkan saya melakukan kesalahan. Saya akan belajar dari kesalahan. Jangan hindarkan saya dari kesalahan. Karena saya mungkin akan belajar lebih banyak dari kesalahan daripada kamu hindarkan. Gitu kan. Nah itu kan ego rada kehantem. Rasa berharga diri juga kena ya pada momen itu. Tetapi saya pikir itu adalah proses Tuhan untuk tadi saya katakan mengamplas lah. Apa yang saya pikir baik. Belum tentu itu yang dibutuhkan oleh pasangan. Ya, apa yang saya rasa ini adalah hal yang saya lakukan tanpa maksud apa-apa, belum tentu itu membangun pasangan. Sehingga itu merupakan satu titik yang saya pikir membawa saya kepada sebuah pergumulan dengan Tuhan. Tuhan, dia orang yang Tuhan titipkan ke saya untuk didampingi.
Tapi mengapa begitu sulit untuk mencintai dia dalam momen seperti ini gitu kan. Nah itu adalah satu pergulatan iman yang kemudian membawa saya kepada sebuah kesadaran. Bicara ketundukan, bicara memberi diri dipimpin. Dan bagaimana menjadi seorang penolong sepadan, itu adalah perjalanan iman saya dengan Tuhan. Dan saya merasakan perjalanan itu adalah bagaimana saya juga bisa melucuti ego saya tentang apa yang saya pikir terbaik gitu kan. Dengan belajar untuk menyelaraskan apa yang saya pikir itu dengan maunya Tuhan ketika saya mendampingi dia. Dan buat saya penundukan ego itu gak mungkin terjadi sampai kita terlebih dahulu menundukkan diri kepada Tuhan. Iya, itu proses yang sangat sulit ya. Secara konsep kita kadang tahu semua itu, tapi pada kenyataannya menundukkan diri itu tuh terlalu susah ya semuanya Musa ya. Dan saya lihat Musa sama semu itu luar biasa gitu ya, dan itu menjadi pembelajaran yang berharga gitu. Dan saya nggak tahu itu proses waktu berapa lama sampai itu terjadi, apakah pernah sebelum itu ributnya besar atau apa gitu, sampai akhirnya moment of truth itu keluar gitu. Kadang-kadang kita kan juga bingung. Kita tahu tapi moment of truth itu tuh belum ngeklik gitu loh. Kadang-kadang beberapa pasangan konflik dan kita sering memberikan masukan, ya istri harus tunduk, suami harus. Mereka sebenarnya tahu, tapi prakteknya nggak segampang itu. Nah itu kenapa ya kalau semua melihatnya atau muslim melihat kenyataan kayak gitu? Kami punya prinsip kalau ada masalah tuh nggak pernah ribut di depan anak. Jadi itu kami pegang dan kami jalankan. Jadi nggak pernah mereka lihat kami ribut berdua gitu ya. Jadi ya ribut juga lebih banyak sih, boleh bilang ribut juga bukan ya, lebih kepada diskusi sih gitu ya. Bahkan kalau anak-anak, jadi kami berdua tuh kalau sudah di depan anak kita tuh bela pasangan. Saya suka bilang ke anak laki-laki saya dua itu kan suka berantem gitu kan. Saya bilang, kamu kalau kurang ajar sentuh mama ada apa-apa, kamu hadapannya sama papa. Jadi anak tuh menghargai itu dijaga sekali. Demikian juga nggak tahu ya Ibu Ellen silakan ceritanya gimana. Kalau saya sih begitu ya, benar apa enggak? Iya, dia kalau udah kasih kode naik ke mobil, saya udah tahu ini pasti ributnya gede, gitu kan ya. Karena kita akan ngomong di luar rumah. Atau di dalam kamar di mana anak-anak tidak akan mendengarkan apa yang menjadi isu keributan kita. Karena dalam masa tumbuh kembang mereka kita ingin menjaga di hadapan mereka sebuah situasi yang lebih bisa istilahnya memberikan keteduhan kepada mereka saat bertumbuh. Sekalipun ketika mereka sudah semakin dewasa mereka tahu something wrong dengan ayah ibunya. Karena mungkin suasananya jadi kurang cair, gimana kita kaku. Tapi kita gak pernah membenturkan anak dengan salah satu pasangan. Mencari dukungan dari anak atau menjadikan anak pembawa berita tuh enggak gitu loh. Yang kita lakukan adalah separah apapun situasi kita, kalau kita harus di depan anak harus berbicara, kita bicara sekalipun mungkin ketangkap oleh mereka bahwa nadanya apanya tuh agak plain seperti itu. Karena most of the time di dalam percakapan kita itu kita kan ringan gitu, terus hangat. Nah, ketika bergumul dalam kondisi seperti itu, apakah lama untuk bisa menemukan keseimbangan kayak begitu? Butuh waktu yang cukup panjang sebenarnya, karena kan kita tidak otomatis bisa berubah ya apa yang sudah menjadi keyakinan kita tentang mendampingi pasangan seperti pada diri saya gitu ya, kepada Musa kayak gitu. Ada malam-malam penuh tangis ada kayak begitu kan ya. Tidak bisa tidur ada, mata bengkak ada kayak begitu kan ya. Tapi kita memang kalaupun kita ribut kita tuh gak pernah lama, gak ngomong tuh enggak. Jadi hal ini kita belum bisa resolve nih. Ya udah kita singkirkan dulu, situasinya kita turun dulu. Dan Musa itu selalu melakukan satu hal. Mau keributan sehebat apapun, tapi dia pasti walaupun kita belum bisa memecahkan masalah itu, yang dia lakukan adalah dia meredahkan ketegangan emosi dan mental saya itu dengan apa? Dia memeluk gitu loh. Dia memeluk, mungkin kita belum bisa bicara banyak, tapi yang dia lakukan adalah oke, nanti kita ngomong lagi gitu kan. Nanti kita ngomong lagi. Kapan?
nggak tahu kapan nih di titiknya nih. Karena satu tema yang muncul tidak selesai itu akan muncul dalam bentuk yang lain gitu kan. Dan kami selalu pada akhirnya harus membahas hal itu entah cepat atau lambat kayak begitu. Jadi pergumulannya apa? Pergumulannya adalah bagaimana kita bisa mengamini apa kata firman di Efesus kan ya, jangan marah kita itu sampai matahari terbenam kan. Nah kita belum selesai masalahnya dan kita mengakui masalah itu ada. Tapi kita menyelesaikan urusan emosi yang naik dan tinggi itu dalam saat yang sama juga. Jadi yang kita lakukan kita jeda dengan sengaja di sana sambil bergumul. Dia selalu mengatakan kalau kamu nggak tahu apa yang harus katakan, kamu doa sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Nanti kita ngomong gitu. Terus kalau ada hal yang saya kayaknya ngotot gitu kan, dia katakan nggak sebenarnya kenapa kamu nggak belajar untuk bertanya kepada Tuhan apa yang patut kamu sampaikan kepada saya daripada apa yang kamu pikirkan. Nah itu counter kayak gitu tuh ada kayak gitu. Tapi saya belajar gitu dengan belajar apa di dalam istilahnya menerima salib di dalam kenyataannya itu adalah apa? Menelan, swallow my ego gitu tuh nggak? Menelan ego saya gitu kan ya. Nah itu bukan hal yang gampang. Tapi buat saya di dalam perjalanan pernikahan yang panjang itu adalah salah satu pelajaran berharga yang Tuhan berikan untuk saya bisa belajar apa artinya merendahkan diri, merendahkan hati seperti yang Kristus tunjukkan di dalam Filipi 2. Nah, semu sama Musa itu kan idealnya karena Musa sama semu kan rohaniwan yang notabene dewasa cara pikirnya mungkin seimbang lah ya, enak. Tapi bagaimana kalau misalkan pasangan kita tuh nggak sejalan gitu loh, maksudnya kita udah mencoba tapi pasangan kita nggak mau misalkan, sampai kapan enough is enough gitu, maksudnya kapan salib itu harus dilepaskan atau tetap dipikul gitu ya, mau sampai kapan gitu. Itu gimana cara kita, karena saya menemukan ada banyak pasangan muda begitu. Ada satu orang mau gitu mencoba, tapi satunya nggak mau tuh, atau dia diem freeze gitu. Nah itu bagaimana? Kadang salib ini sampai kapan gitu? Kadang-kadang kita sulit untuk ini. Gimana itu kira? Ya, kalau ada beda pandangan ya, yang jelas sih kalau dua-duanya sakit susah. Tapi kalau ada yang satu sakit, satu agak sehat, yang agak sehat yang ngurus yang sakit. Jadi artinya yang waras lah gitu kan, yang ngalah. Tapi lama-lama yang sehat jadi sakit juga gimana maksud? Ini pertanyaan apa curhat? Semi. Saya sih suka kasih gambar ya kalau ada pembinaan keluarga itu, ini harusnya ada gambar, tapi nggak apa gini lah ya. Ini laki, ini perempuan begini nih, ya. Jadi bukan gini, ya. Jadi ada wilayah yang bersama yang sepakat itu gampang. Tapi kalau ada wilayah yang berbeda, ya kan, memang susah disatukan. Lalu itu nggak prinsip, bukan hal yang mendasar. Maka itu ruang orang tuh gini loh. Orang menikah juga harus merasakan dia ada waktu buat sendirinya, itu dihargai, ya. Jadi itu contoh lah. Kalau semua kan buku. Nah kalau saya kan orang aktif ya, senangnya itu laki-laki di otomotif. Jadi saya senang naik motor. Jadi kemana-mana naik motor lah ya. Jadi itu kebahagiaan saya. Kalau semua kan baca buku, masak, kebahagiaan saya naik motor. Jadi masih sampai ke Solo. Jadi ke Solo. Jadi hobi saya tuh di motor. Semua suka bilang, kapan kamu berhenti naik motor? Saya udah bilang, saya berhenti naik motor. Buktinya masih. Loh, saya waktu ke Semarang, saya sampai Semarang saya berhenti. Karena kalau dilanjut sampai Surabaya. Loh dibilang itulah laki-laki ya. Ya itulah juga wanita. Jadi saya bilang ke semua, Anda harus memahami itu adalah dunia sendiri. Ya laki-laki itu senang gitu. Kok aneh ya, panas-panasan, bahaya, itu sudut perempuan. Laki-laki beda. Kalau udah di otomotif, jalan, lewatin badai, kehidupan. Rasanya itu jadi laki-laki itu memang laki-laki kan butuh tantangan. Jadi yang sifatnya adrenalin yang gitu, mungkin kalau yang lain di olahraga, ya itu dunia laki-laki memang. Ya makanya laki-laki kan lebih senang tentunya politik. Itu kan pertengkaran sebenarnya, politik, main catur,
Ya memang laki-laki jiwanya terlahir memang jadi bertarung. Makanya namanya saya Wendy. Kalau laki-laki nggak suka bertarung, nama saya jadi Windy. Ya itu saya Wendy ya. Ya itulah. Jadi saya menghargai, saya juga tolong istri untuk bisa memahami laki-laki emang punya dunianya sendiri gitu. Di dalam perjalanan keluarga ya untuk membangun kesatuan seperti itu, perbedaan antara seorang laki-laki dan wanita itu memang salah satu isu gitu kan ya. Terus misalnya ada di dalam sebuah masalah seperti yang tadi Pak Sobi tanyakan gitu kan ya. Kalau ada satu yang punya keinginan untuk bisa bertumbuh, yang satunya enggak, gimana gitu kan ya. Di dalam perkawinan sebenarnya as long as ada satu yang masih mau berjuang tuh sebenarnya harapan buat pernikahan itu selalu ada. Selama ada satu yang masih berjuang seperti itu. Cuman memang di dalam Ditanyanya kalau dua-duanya sakit gimana? Belum. Ini masih sehat dulu, masih semi sehat. Nanti kalau dua-duanya sakit ya udah game over ya Musa. Iya, kalau misalnya ada satu pasangan yang ada di dalam titik sepertinya reluctant untuk tumbuh seperti itu kan. Seperti kata Musa benar. Jadi yang memang yang masih sehat yang menginginkannya itu maksudnya nggak boleh menyerah gitu, nggak boleh menyerah, tapi mungkin perlu minta kepada Tuhan juga hikmat bagaimana bisa menolong pasangan yang enggan bertumbuh ini mendapatkan sebuah keinginan itu. Karena menurut saya ada banyak hal yang kita hadapi di dalam pernikahan sekalipun itu nggak cuma sekedar kita berhadapan dengan orang aja, tapi juga kita berhadapan dengan kuasa gelap, kita berhadapan dengan roh, kita berhadapan dengan masalah karakter yang sudah menjadi natur dosa seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang masih mau berjuang itu nggak boleh give up. Karena di dalam pergumulan dia dengan Tuhan terus memintakan kepada Tuhan hikmat, berharap bahwa di certain point Tuhan tuh menyentuh pasangannya itu untuk kemudian mendapatkan celah untuk bisa membawa dia ke sebuah arah pertumbuhan yang sama kayak begitu. Kapan salib itu? Apakah salib itu harus terus dipikul atau ditinggalkan? Menurut saya di dalam pernikahan Kristiani seperti janji nikah kita sampai maut memisahkan. Jadi itu bukan alasan untuk give up gitu loh. Tapi bagaimana justru menjadi sebuah perjalanan panjang gitu. Ada gak sih Muse punya masalah kayak gitu yang saya tuh sampai berjuang seperti itu di dalam doa? Ada soal motor itu. Sungguhan. Benar-benar karena kenapa? Waktu pertama dia mulai mau naik motor keluar kota itu saya gak bisa tidur loh. Karena saya membayangkan bahaya. Ya kan, bayangan saya gitu kan. Terus kemudian saya mulai ngomong gitu. Saya bilang saya rasanya kamu jadi egois banget. Kamu menikmati perjalanan itu, saya menikmati nggak tidurnya gitu kan ya. Itu pertama. Terus kemudian tapi nggak denger kan, dia bandel gitu tau nggak? Dia bandel. Beneran dia bandel. Terus saya sampai ngambek. Nggak mau ngomong gitu tau gak ya. Jadi setiap kali dia mau keluar kota dengan motor itu saya selalu udah ada di dalam ketegangan yang luar biasa. Karena saya gak sepakat dengan moda transportasi yang dia pilih kan. Saya beliin tiket pesawat, saya beliin tiket kereta, dia rela itu hangus. Oh. Jadi benar-benar saya dibawa kepada satu titik minta ampun lah gitu tau gak ya. Terus kemudian saya ngomong lagi kan, saya bilang apa kamu mau terus kayak begini? Kamu bikin hubungan kita jadi tegang karena ini. Kamu gak pikir saya yang gak bisa tidur. Kamu gak pikir saya yang deg-degan mikirin kamu udah sampai atau belum. Ya kan? Kamu sehat apa enggak, kamu selamat apa enggak sampai ke tujuan kayak gitu kan. Terus dia ngomong satu hal one day itu. Dia katakan begini. Gini ya, setelah kamu gak bisa tidur, setelah kamu tegang, setelah kamu ngambekin saya. Aku tanya kamu, aku berhenti naik motor gak? Enggak. Gitu kan ya. Terus dia bilang tuh kan enggak kan. Dia bilang lebih baik kamu kasih saya izin. Jadi saya pergi dengan sukacita, saya lebih tenang naik motor. Saya speechless loh. Ya buat saya apakah itu salib harus saya buang gitu kan ya. Ya kan? Tapi di titik itu saya berpikir dia ngomong satu hal yang kemudian mencerahi saya sih. Dia ngomong begini, kamu tuh mengasihi saya dengan kasih perempuan. Cobalah belajar mencintai saya dengan cinta laki-laki. Tuh. Saya pengen ngamuk gitu tau ya. Enggak. Kesaksian ya? Enggak. Ada. Ya, silakan sebut. Mau.
Enggak, silakan, sorry. Terus saya bilang, Quote-nya bagus sih. Terus saya bilang, saya bukan laki-laki, bagaimana saya mencintai kamu dari cinta laki-laki. Dia bilang kalau laki-laki itu ya kamu sih ngerti, saya butuh tantangan, saya menguras hormon testosteron, saya segala macam keluar deh gitu kan ya. Jadi ya udah, kasih saya izin. One day saya akan berhenti juga kok, dia bilang. Saya tahu juga. Saya nggak akan terus naik motor ketika saya sangat lelah. Saya pasti akan berhenti dulu. Terus dia mulai menceritakan perjalanannya seperti apa. Kenapa dia memilih perjalanan seperti itu. Saya mendapatkan sudut pandang baru dong. Awalnya saya nggak ngerti. Saya cuma bawa sudut pandang saya. Tapi ketika kita sudah ada di titik seperti itu. Saya menemukan. Oh rupanya ini sebuah kebutuhan yang menolong dia untuk mendapatkan sebuah rekreasi. Toh itu bukan hal dosa ya gitu kan. Ya udah, jadi dari nggak bisa tidur sampai sekarang saya tidur nyenyak deh, gitu kira-kira. Jadi salibnya masih dipikul nggak semua? Iya, dipikul, tapi dimaknai dengan cara yang baru. Iya menarik ya, kita kadang-kadang mencoba mencintai pasangan kita dengan cara kita sih Ya, sebenarnya. betul. Dan itu menjadi konflik. Keren nggak? Keren nggak? Enggak. Saudara silakan saudara ya, saudara jangan ini aja. Ini sudah ada, bisa join, saudara boleh scan. Kalau saudara ada pertanyaan langsung saja. Biar saya juga nggak mati gaya saudara ya, menanya apa lagi. Jadi kita bisa, udah muncul, cepet amat. Bagaimana Musa dan Semu tentang Grey Divorce, perceraian di usia parubaya yang belakangan mulai semakin meningkat nih. Ini merupakan satu fenomena ya, fenomena dari lunturnya kesakralan daripada pernikahan gitu kan ya. Orang sudah memasuki usia parubaya, di mana tugas parenting mungkin sudah hampir selesai, sebagian sudah selesai dan kemudian pasangan ini memilih untuk memisahkan diri. Ini merupakan fenomena yang juga terjadi di kalangan Kristen sebenarnya. Jadi ada, sejak saya masih di Bandung, saya juga udah menemukan klien yang seperti itu. Anak sudah mentas dari keluarga, tetapi ayah dan ibunya itu pengen bercerai sama ayahnya. Nah alasannya sih bisa macam-macam. Cuman saya menemukan salah satu klien saya itu tuh punya alasan begini. Karena dia pernah punya luka yang sangat mendalam terhadap pasangannya. Yaitu waktu mereka baru mulai menikah. Urusannya terkait dengan mertua dan sebagainya. Dan dia sakit hatinya tuh gak pernah diproses. Sampai kepada satu titik dia berjanji kalau anak-anak sudah selesai, dia akan selesai juga dengan pernikahan ini. Ya kan? Nah menurut saya ini merupakan satu pilihan yang katakanlah sekalipun mungkin mereka punya alasan, buat saya sebenarnya tidak, ya kalau menurut perkawinan Kristiani ya gak Kristiani lah. Karena buat pernikahan Kristiani Allah membentuk pernikahan itu kan untuk satu kali untuk seumur hidup gitu kan ya, sampai maut memisahkan kayak begitu kan. Jadi Grey Divorce itu sendiri adalah hikmat dunia menurut saya yang dipilih oleh manusia untuk mencapai kesenangannya. Misalnya rasa cinta yang sudah ada di titik nadir, pengen mengalami lagi sebuah pengalaman baru dengan pasangan baru sehingga meninggalkan pasangan lama, atau luka yang gak pernah sembuh. Dan itu saya rasa merupakan satu hal yang jelas sekali menunjukkan kepada kita pernikahan itu kalau gak dijalani dengan satu hati yang takut akan Tuhan, apapun bisa terjadi sih. Iya, dan saya menemukan itu banyak sekali ya semuanya Mas. Banyak. Dan bahkan dah rekan-rekan hamba Tuhan pun yang mengerti kebenaran bahwa divorce itu suatu hal yang Tuhan tidak suka atau mendukakan Tuhan. Tapi ya itu tadi semua batasan enough is enough itu sampai kapan. Manusia kan punya limit. Ketika pasangan tidak seperti apa yang dia harapkan dan waktu nggak pernah kunjung tiba dan penderitaan itu kan nggak gampang. Kadang orang suka bilang, ya you enak ngomong, tapi you tidak merasakan apa yang saya alami. Tidak segampang itu. Dan itu membuat bias yang sangat besar, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan hari ini ada banyak yang memilih jalan yang seperti ditawarkan oleh dunia gitu. Karena contoh pun banyak gitu ya. Ada orang-orang Kristen yang justru hari ini merasa it's fine divorce, co-parenting bisa kok sebenarnya semuanya. Dan itu membuat akhirnya di mana salib itu gitu. Bagaimana kita harus kemudian melihat itu dan merespon itu gitu. Saya tambahkan begini ya, kalau sampai di usia parubaya itu kemudian melakukan perceraian, tentu itu enggak tiba-tiba. Kalau saya gambarkan sederhana gini deh, ada sebuah istilah,
bukan kunci emas yang bisa membuka pintu, tapi kunci sekalipun berkarat dia cocok dengan pintunya. Jadi kalau kita memaksakan, jadi saya bilang ada dua pola tuh rumah tangga tuh, mengekang. Yang kedua adalah memang tidak peduli, membiarkan. Nah, cinta semua Helen ke saya itu kan yang melarang-larang itu kan, ya itu kategori mengekang itu kan. Tapi bukan berarti membiarkan, terserah lu udah mau mati-mati dan misalkan, ya nggak begitu. Jadi harus ada kecocokan. Kalau nggak kan orang stres. Kalau kita buka pintu coba buka-buka nggak bisa. Jadi itu nggak tiba-tiba. Terus kalau dari sudut laki-laki nanti Ibu Helen silakan dari sudut perempuan ya. Soalnya laki-laki itu kalau boleh bilang ya jujur laki-laki kumpul semua. Kita tuh bergumul dengan laki-laki itu yang namanya hormon testosteron. Karena dia itu hanya akan habis tersalurkan lewat memang kegiatan fisik. Jadi kalau suami itu senang futsal lah, senang apalah, saya termasuk senang gitu ya. Itu habisnya itu di sana tenaganya. Kalau dia itu nggak habis di sana, jadi nakal nanti. Ya, jadi nakal. Jadi kalau laki-laki itu ada kegiatan fisik, ya biarkan dia lelah nanti. Itu memang butuh. Itu kira-kira. Jadi buat saya divorce itu karena tadi semua pengen memberi kunci emas. Tapi kan nggak cocok. Nggak cocok kan jadi yang ininya kesel. Ya pintunya juga nggak terbuka. Makin dipaksa makin rusak. Nggak akan terhubung. Padahal harus bisa memahami itu dari sudut pandang yang bersangkutan. Orang akan bahagia. Kenapa ada yang sudah parubaya tetap melihat? Tetap ini. Dia kan bandingkan. Coba istri saya dengan yang lain. Mungkin lebih cantik ada, lebih ganteng ada, lebih berduit ada. Tapi yang lebih berhikmat, yang bijaksana, itu nggak gampang didapatkan di jalanan. Jadi kalau kita tuh bisa berhikmat dan bijaksana, berumah tangga, nggak usah khawatir, nggak akan lari kemana-mana pasangan kita. Dia akan banding-bandingkan, nggak ada yang sehebat pasangan saya. Ya kurang lebih begitu ya. Kalau waras. Kalau saya pikir ya, di dalam konteks pernikahan Kristiani lah ya, pernikahan itu kan tujuannya bukan untuk kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan itu bonus. Buat saya pernikahan Kristiani itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah panggilan yang diberikan kepada kita untuk melalui hubungan itu kita bisa menjadi sebuah potret tentang hubungan Kristus dengan jemaat toh. Gitu kan. Artinya di dalamnya adalah banyak sekali hal yang kita lakukan itu kita perlu bertanya apakah itu mencerminkan apa yang Tuhan rindu untuk terjadi di dalam pernikahan itu sendiri gitu kan. Tapi kalau kita misalnya masuk ke dalam pernikahan, rata-rata anak Tuhan itu tidak berpikir tentang apa maksud Tuhan memberikan pernikahan ini dan dia masuk ke dalam lembaga itu gitu loh. Karena setiap kita itu kan masuk ke dalam pernikahan tuh bisa membawa mimpi, membawa harapan yang sudah kita pelajari dari lingkungan sekitar seperti itu. Dan ketika masuk ke dalam perjalanan itu dan tidak menemukannya, sehingga dia merasa bahwa apa yang saya mau saya nggak dapat gitu toh nggak. Ada yang mungkin bertahan karena waktunya belum cocok untuk dia bisa melepaskan kayak begitu kan. Jadi kalau kita melihat ada banyak sekali terjadi grey divorce di kalangan orang Kristen sendiri. Kalau menurut saya sebenarnya karena mereka tidak memahami makna dari pernikahan itu sendiri dan apa konsekuensi ketika dia masuk ke dalam perjalanan itu gitu loh. Karena menurut saya ketika kita masuk ke dalam pernikahan Kristiani itu bukan urusan kita dengan pasangan doang kok. Ini urusan kita itu dengan Tuhan juga gitu loh. Dan Musa tuh mengingatkan saya waktu kita menikah, ingat ya antara kamu dan saya itu ada Tuhan yang memegang tangan kita. Apapun yang saya lakukan terhadap kamu akan mengenai Tuhan dulu baru sampai ke kamu atau sebaliknya. Jadi dia mengingatkan pada saya bahwa ingat bahwa kayak koram deo lah antara kamu dan aku tuh kita tuh hidup tuh di hadapan Tuhan gitu loh yang tahu semuanya. Kenapa kita perlu mengingatkan kayak begitu? Karena ada banyak waktu ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, kita lupa bahwa kita menjalani pernikahan kita juga di hadapan Tuhan yang melihat gitu loh. Dan buat saya kesadaran tentang hal itu tidak semua orang
hidupkan gitu loh. Sehingga apa yang menjadi perjalanan dengan pasangan itu seperti cuma urusan saya dengan kamu, nggak ada urusan sama Tuhan kayak begitu kan. Sehingga kekecewaan yang ada, harapan yang tidak tercapai dan sebagainya ditumpuk sebagai sebuah bara api yang akan membakar pernikahan itu sendiri sampai kepada sebuah momen mereka memisahkan diri karena merasa bahwa enough is enough. Menurut saya di dalam pernikahan Kristiani nggak ada kata enough is enough gitu loh. Buat saya Christ is enough di situ gitu loh. Dan salib di mana? Ya itulah artinya kita bagaimana mengalami terus kematian demi kematian untuk bisa terus berada di dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya kita dikuduskan oleh pengalaman itu, oleh karena Tuhan menebus situasi itu. Apakah kamu sama-sama melihat bahwa ini juga kesalahan gereja yang mungkin kurang memberikan pemahaman atau pengajaran yang tepat bahwa pernikahan itu bukan tentang happiness, kebahagiaan, tapi tentang kekudusan, tentang Tuhan proses kita. Mungkin itu yang kurang kali ya, gereja atau kita untuk menyuarakan itu kepada jemaat atau apa gimana menurut? Ini karena nyangkut dengan gereja ya. Kalau saya lihat salah satu kesalahan gereja emang memberikan pembinaan rumah tangga itu kurang holistik. Jadi pemahaman imannya itu seringkali jadi ideal lalu kemudian susah dijelaskan, kayak menerima pasangan itu seperti apa, ya kan, mengampuni itu seperti apa. Jadi memang butuh yang lebih realistiknya. Misalnya contoh berumah tangga itu nggak boleh cerai gitu kan, ya dengan mudah kan ngomong begitu kan ya. Nah di dalam proses itu kan penerimaan itu membuat waktu kita bercakap, konseling itu kan kita tidak memberikan penilaian dulu, lebih mendengar, empati. Saya juga mendampingi kan. Kalau saya di posisi kamu secara manusiawi, mungkin akan memilih memang perceraian. Itu empati, tidak membenarkan loh. Kan ada kalimat di posisi kamu secara manusiawi itu mungkin gitu ya. Jadi saya suruh cerita panjang dulu. Nah, buat saya gereja tuh mungkin makanya dosen kita lah ya, yang hamba-hamba Tuhan yang paling mulai Yakub Susabda itu kan integrasi teologi dan psikologi ya. Itu dua-duanya itu buat saya itu penting untuk bisa memahami katakanlah peran gereja ya di dalam membimbing rumah tangga. Itu sih, Yulan. Iya, saya rasa mungkin gereja perlu melakukan sebuah istilahnya tuh evaluasi terhadap persiapan pasangan ya untuk menikah ya. Karena kita kan seringkali melakukan sesuatu tuh standar ya kan. Dan rapuhnya perjalanan pasangan-pasangan muda itu udah terbukti. Kayaknya mungkin sekitar belasan tahun terakhir ini saya juga menemukan gitu loh. Kita sudah memberikan konseling pranikah sekalipun kita menemukan, karena kenapa dari awal perjalanannya juga mereka udah tidak jelas gitu loh. Ya kan, gereja punya PR ya. Kita bukan hanya seperti yang Musa katakan, nggak cuma menyampaikan sesuatu yang sifatnya theoretical gitu kan ya. Tidak hanya berbicara tentang satu kata-kata, maksudnya berat yang kita katakan nggak boleh cerai, terus harus saling mengampuni. Tapi bagaimana mengaplikasikan itu di dalam situasi kehidupan mereka masing-masing, itu satu perjalanan yang tersendiri yang saya kira mungkin komunitas bagi pasangan-pasangan muda itu bisa memegang peran gitu loh. Bagaimana bisa membangun sebuah komunitas yang membantu mereka untuk membuffer pernikahan mereka dari begitu banyak ide yang ada di sekitar mereka tentang mengatasi sebuah krisis di dalam hubungan kayak gitu kan. Dan bagaimana gereja punya satu istilahnya intentionality untuk bisa mendorong bahwa jemaat itu bagaimana bisa menjadikan kehidupan pernikahan dan keluarganya itu tuh priority. Dan aku rasa di gereja itu punya tanggung jawab banget, karena kadang-kadang even mereka itu terlalu dibebankan dengan tanggung jawab pelayanan yang membuat mereka akhirnya kehilangan energi untuk bisa mengolah bagian yang terpenting yang nggak bisa diwakilkan oleh siapapun gitu loh. Iya sih. Kadang-kadang memang kita juga gereja dalam posisi yang sulit. Dan menurut saya juga kadang mungkin kita sungkan untuk mengambil langkah kadang sebenarnya. Karena ada pasangan yang datang dengan sebuah plan yang sudah ada. Jadi kadang-kadang bukan kita memberi penilaian bahwa pasangan ini mungkin tidak pas, tidak tepat. Itu sulit karena
itu akan punya resiko konsekuensi. Dan kadang-kadang gereja mungkin tidak terlalu siap untuk hal-hal yang demikian saya rasa kali ya. Nah, balik mungkin ke musuh semu. Musuh sama semu, ada nggak titik di mana musuh dan semu itu yang krusial, yang sampai di titik hampir menuju ke jurang-jurang demikian gitu loh. Ya mungkin musuh semu bisa bagikan pengalaman titik di jurang yang hampir di jurang itu, dan bagaimana musuh semu itu bisa comeback gitu loh, maksudnya dari itu. Kita pengen tahu kira-kira, kan tadi kan sweet semua lah kayaknya. Kayaknya indah banget, sempurna. Maksudnya ada nggak sesuatu hal yang betul-betul krusial, yang hampir di titik, yang mungkin ada banyak orang juga mengalami salib ini, kayaknya gue harus lepas gitu, atau gimana? Ada nggak musuh? Kayak musuh kayaknya nggak ada deh. Iya. Kalau saya yang utama tuh memang perbedaan karakter. Itu sih. Jadi bukan yang heboh-heboh bagaimana ya. Tapi itu ya memang sangat mengganggu sekali. Cuman semua Helen ya termasuk berjuang banget lah. Sekarang mau begitu ya. Jadi salah satu tuh ya karena dia dosen ya gimana ya. Saya udah ngomong juga kalau lagi makan tuh jangan marahin anak. Ya kan? Saya di sini, semua Helen di sini, anak sebelah sini. Nah kalau marahin kan ke kuping saya dulu sebelum. Jadi lebih kencang kedengeran saya. Jadi ya hal-hal begitu kalau sering kan juga kalau dibilang jurang sih enggak banget. Kayaknya itu mau sharing pribadi. Gitu. Saya sih enggak sih, lebih utamanya itu. Jadi enggak ada persoalan yang gimana banget. Aku rasa mungkin ya di dalam perjalanan kita itu tuh ada beberapa hal yang dia, ya gini kan kita perbedaan latar belakang sebenarnya ya. Saya tumbuh dalam keluarga besar yang 13 orang, di mana rumah kita besar, di mana mama saya orang HK. Tahu ya orang HK kalau ngomong tuh suaranya gede. Hak singin gitu. Ya kan ya. Dan itu kan menjadi sebuah pola yang sangat alamiah ya gitu. Tau gak, mama saya tuh gak memanggil dengan intercom, dengan suara kayak begitu kan ya. Nah waktu udah punya anak itu saya ingat betul gitu tau gak. Ibu-ibu pasti bisa relate dengan saya. Kalau anak-anak yang masih aktif, masih kecil, kalau mereka mau mengambil sesuatu yang bahaya atau manjat, apa yang keluar duluan? Suara kita atau tangan kita yang samperin tarik dia turun? Suara kan? Suara saya teriak kan? Gitu tau gak ya? Sampai kemudian dia ngomong begini, di rumah ini dilarang berteriak kecuali kalau kebakaran. Saya bete loh. Karena dia gak rasa, dia kan ke kantor, saya di rumah. Anak saya jaga sendiri gitu, 2 anak laki gitu kan ya. Saya bilang, sampai sore dia pulang itu kan anak-anak udah bersih, udah mandi. Dia kagak tahu dari pagi sampai sorenya mamanya ngapain dengan anak ini gitu kan ya. Jadi kadang-kadang udah di titik dimana saya udah lelah, saya teriak kayak begitu dan dia merasa terganggu sekali. Terus dimakan kan, di meja makan ya, saya masih mengatur anak gitu tau gak ya. Nggak boleh pilih-pilih makan, harus dimakan. Pokoknya yang ada ini, antara 3 ini, at least kamu mesti makan 2 macam kayak gitu kan ya. Preachy kan? Dia, terus nanti dia ngomong, bisa nggak usah ngomelin anak di meja makan. Pengennya mah begitu, saya bilang gitu tau. Tapi kagak tahan, saya bilang gitu tau nggak ya. Dan itu menjadi gangguan yang benar-benar bikin dia kesel. Saya kan saya nggak bermaksud membuat dia kesal, tetapi saya mengesalkan dia, udah jelas sekali gitu kan. Terus kemudian sampai udah panjang kayak gitu, saya bilang sampai one day saya ngomong sama dia begini, saya mau cuti dari jadi ibu 1 hari. Maksud saya biar dia rasa gitu tau gak. Ya udah nggak apa-apa, kamu mau me time jalanlah sana katanya gitu tau gak. Saya nggak punya kebiasaan jalan sendiri nyelonong tuh nggak ada gitu tau gak. Tapi saya pengen dia tahu seperti apa saya menghadapi anak-anak dari pagi sampai sore. Saya tinggalin lah 2 anak itu sama dia gitu tau gak. Dia pulang, saya jalan ke mall ya, Palembang tahu kan ya. Cuman ada 1 mall IP kan ya. Iya. Ya udah saya cuman kesana muter-muter 2 jam, apalagi yang mau diputerin kan. Saya bingung. Lapang harta semua harusnya. Belum ada mall apa-apa di Palembang. Saya ingat saya pulang, saya lagi lihat dia lagi duduk di pojok, ya anduk di sini, baskom apa semua di mana-mana gitu tau gak. Saya bilang gimana Pak? Dia cuma ngomong gini, anak kita aktif ya. Ada di titik dimana saya merasa kamu nggak ngerti
reality yang saya jalanin gitu tau nggak. Tapi kan tidak juga otomatis kita bisa saling paham. Jadi di dalam perjalanan seperti pada akhirnya saya pikir ya butuh banyak anugerah lah. Anugerah yang kita butuhkan dari pasangan kita ataupun anugerah yang kita berikan kepada pasangan kita untuk menemukan bagaimana kita bisa menyiasati realita itu. Jadi buat saya, apakah ada titik di mana saya hampir give up dan sebagainya? Saya pikir so far ya, mungkin ada di titik di mana saya merasa kayaknya saya salah nikah nih. Mungkin ada di awal-awal pernikahan sampai berapa tahun itu tuh ada titik di mana saya merasa kayak begitu. Tapi pada akhirnya saya menyadari juga hanya karena feeling saya seperti itu kan bukan berarti kesalahan keputusan gitu toh nggak. Pada akhirnya kembali lagi siapa yang bisa menolong saya di titik seperti itu? Ya saya dengan kembali kepada Tuhan gitu loh di titik itu. Ya, ujungnya kita harus balik sama Tuhan. Iya, ya. betul. Karena ya menjalani salib dalam keluarga itu ya balik-balik ke Tuhan juga ya. Iya, gitu. betul. Anugerah Betul, Tuhan semuanya. betul. Oke, semua ada berapa lagi pertanyaan nih semua? Nah tadi semua ada bahas, Musa sama semua bahas tentang anak nih. Nih, kita lompat dulu nih kalau misalkan ini. Boleh nggak cerita pengalaman salib yang dipikul dalam relasi dengan anak? Khususnya berkaitan dengan apa nih bawahnya? Perbedaan perspektif generasi senior dan generasi muda. Oh, dengan anak ya. Dengan anak, ada nggak? Berasal Kalau saya karena saya plannya bidang anak, saya nggak merasa ada kesulitan ya komunikasi dengan anak, mengikuti di usianya. Karena saya sendiri juga banyak anak asuh. Di awal-awal tuh ada 30, sekarang berkurang karena udah pada selesai. Karena saya senang anak, pengen dunia anak, buat saya sih nggak ada kesulitan. Terus saya memang lebih demokratis ke anak memang. Ya jadi memberi ruang, jadi dirinya sendiri, ya berantakan apa juga. Itu memang usia eksplorasi gitu. Ya nggak tahu, semua itu aja. Kalau saya rasa sih nggak ada. Saya dengan anak gak ada masalah gitu. Iya, apalagi anak ceweknya. Anak ceweknya selalu mengatakan, Papa you are my home. Ya, sampai segitu sweetnya ya. Apakah ada gitu ketegangan? Pasti ada. Ya di dalam perjalanan kita mengasuh anak. Memang Musa jauh lebih demokratis dibandingkan saya. Karena saya mungkin ada banyak hal ya di dalam benak saya yang saya pikir something that I have to put in gitu toh nggak, di dalam tahap tumbuh kembang mereka. Tapi mereka didewasakan pada usianya. Waktu kecil mungkin jauh lebih direktif, tapi tantangan yang terbesar mungkin sama anak yang paling gede ya. Karena yang paling gede juga very analytical. Kevin gitu kan ya. Dia juga belajar psikologi sehingga ada banyak hal yang maminya pakai secara teori psikologi gitu kan ya. Waktu kita ngomong kayak begitu, Mam please gak usah pakai. Bias mam gitu kan ya. Dia bisa begitu kan. Terus udah gitu dia bisa ngomong begini. Dia sama seperti papinya cukup sensitif dengan kupingnya. Dan kalau saya ngomong nada saya udah mulai ngegas. Dia ngomong gini, Mam please turunin 3 nada. Bisa seperti itu gitu toh gak. Cuman saya pikir itu adalah satu hal yang memang kita groom mereka untuk berani berbicara kan. Asertif kan. Terlihat seperti tidak sopan secara culture Chinese. Tetapi untuk critical thinking itu masuk gitu toh nggak. Kalau yang kedua jauh lebih emosi. Brian tuh lebih warna-warni emosi itu lebih tinggi gitu toh nggak. Cuman Brian itu jauh lebih sensitif gitu toh nggak. Nah ketegangan-ketegangan yang ada ketika perbedaan generasi, saya kira perbedaan generasi yang lebih kerasa tuh sama yang bungsu. Jadi kalau saya berbicara tentang sesuatu gitu toh nggak, Mam, itu perspektifnya boomers. Nah, dia bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak begitu mah, dan jangan generalize, dia bilang gitu toh nggak. Saya jauh lebih banyak tegang sama yang bungsu justru. Karena yang bungsu itu tuh jauh, karena anak G itu jauh lebih berani ngomong gitu toh nggak, dibandingkan kakaknya dulu seusia dia gitu toh nggak. Tapi kan dia punya backup papa. Gitu. Jadi kalau ada apa itu dia akan lapor ke papinya ngomong gini, Len tolonglah jangan terlalu kenceng gitu tau gak ya. Nah ketegangan itu ada kayak gitu tau gak. Tapi kita ngobrol. Memang kalau saya ngomong kayak begini kan ya, tuh Mam yang ngegas duluan siapa? Mama kan, dia bilang gitu tau gak. Terus aku bales kan mama gak suka kan, dia bilang gitu tau gak. Nah itu sama Sisian tuh bisa seperti itu. Cuman kita oke hubungannya, kita ngobrol. Kenapa mama ngomong gini? Kenapa kamu rasa kayak begitu? Kita bedah sih. Karena pada akhirnya kita harus belajar juga untuk bisa mengerti dari perspektif mereka. Dan Musa juga ngomong sama dia, kamu belajar juga lihat dari perspektif mama. Mama tuh ngomong gini karena mama khawatir kayak gini, kayak seperti gini. Itu anak gak ada takutnya.
Dia ke Jakarta itu bisa naik KRL, naik apa segala macam sendiri. Saya tuh takut. Karena saya mungkin nggak punya nyali kayak dia kayak begitu. Kata papinya nggak apa-apa. Saya justru senang itu anak mandiri. Jadi kita ada Kayak perbedaan papinya. kayak Kayak gitu. papinya Iya jadi. kayak gitu. Nah itu kan jadi ketegangan. Kita berdua jadi ribut soal kayak begitu. Terus dia pulang malam kata papinya dia umur berapa? Kalau di luar emang kamu bisa mantau dia. Bener juga sih. Kita kan lepasin dia waktu dia ke Jerman segala macam kan kita juga nggak bisa mantau dia jam berapa. Tapi begitu di Jakarta saya kan cek gitu. Kamu jam segini kok belum pulang gitu tau gak? Tak Muse biarin. Dia udah ngomong sama Muse kayak begitu. Nah ketegangan seperti itu dan perbedaan perspektif kayak begitu. Pada akhirnya saya merasa bahwa kita temukanlah satu ruang untuk bisa membahas sudut pandangmu dan sudut pandangku. Dan kita cari win-win solutionnya. Karena buat saya perjalanan bersama dengan anak juga satu perjalanan di mana kita sedang mendewasakan atau kita sedang melumpuhkan kayak begitu. Dian boleh gak kalau saya bilang bahwa komunikasi itu kuncinya gitu. Ya, segala sesuatu akan mudah untuk diselesaikan ketika komunikasi itu berjalan dengan baik. Iya. Betul ya gitu. Iya. Dan anak-anak bisa berkomunikasi apa aja, bisa membahas apa aja dengan kami sebenarnya. Sampai ke mau bicara soal seks, bicara apapun, mereka punya ruang openness kayak gitu. Cara pergumulan sekarang sudah menikah dengan pasangan, mereka bisa bicara. Cuman kita bisa bicara pada saat mereka bicara sih. Kita nggak akan bicara di luar itu gitu toh nggak? Karena udah dewasa kan, 30-an kan umurnya gitu. Oke. Yang lain pertanyaannya lagi? Coba. Ini mungkin berkaitan dengan ini kali ya. Salib apa yang paling nyata dalam keluarga Muse semua yang terkait mendidik anak di tengah kesibukan pelayanan? Kan dua-duanya melayani, sibuk. Nanti nggak enak juga ya ngomongnya kok nggak ada masalah ya. Kembali karena saya suka anak. Jadi tuh buat saya bisa batalkan janji dengan jemaat karena udah janji dengan anak. Jadi memang itu komitmen saya. Jadi kalau saya ngantar anak sekolah, jemput, dampingin dia belanja, kebutuhannya main, ya itu udah udah jiwa saya. Makanya pelayanan saya tuh ya kebanyakan di anak gitu ya. Jadi kesulitan, mungkin kesulitan yang besarnya waktu mereka berangkat remaja, ya kan. Tapi juga tidak sampai tertutup banget. Waktu anak yang paling besar tuh gila main warnet lah. Nah itu kan, waduh itu tegang sekali dengan saya. Akhirnya saya sampai pukul dia tuh. Dan anak yang dipukul satu-satunya cuma dia. Tetapi saya ada salah saya tidak gali dulu. Kenapa begitu? Dia cerita setelah sekian tahun lamanya lewatin bahkan setelah menikah kalau salah. Dia bilang, Papa tahu nggak kenapa aku main game? Papa kan tahu. Dari Palembang aku pulang pindah ke Bandung, aku dibully karena nada bicaranya nada Palembang. Dan dia dibully oleh teman-temannya dan dia tidak cerita. Dan anak pertama yang jarang cerita. Kenapa? Dia main game jago sekali. Dia diterima oleh kelompoknya karena main game. Sehingga main game itu menjadi cara validasi dan penerimaan. Saya juga agak menyesal. Tahu itu belakangan gitu juga agak menyesal juga. Cuman dia bilang juga, tapi kalau papa nggak pukul aku juga nggak akan bisa kayak gini. Di satu pihak ya memang dia harus sih pukulnya itu sampai pilih mau tutup pakai helm atau tutup pakai tangan kepala kamu supaya nggak kena kan. Saya pakai ban pinggang. Waduh. Wah itu sampai semua takut. Semua masuk kamar semua. Yaitu saya disiplin dia. Berbuat lagi begitu, main lagi ke warnet. Kamu di mana? Ini Pak aku udah di jalan. Saya bilang jalan kenapa? Akhirnya belakangan dia ngaku, dia lagi main warnet supaya kesan di jalan mau pulang, dia nelfonnya di jalan. Udah gitu masuk lagi. Main lagi sampai kamu udah di perempatan mana? Waduh, akhirnya udah gitu. Aduh, saya bilang kalau gebuk anak saya lagi bisa patah di tangan badan anak. Ya saya akhirnya pukul kepala sendiri. Kencang sekali. Setelah itu saya pusing nyesel sendiri. Tapi itu nggak tahu bener atau enggak. Tapi dari
waktu itulah dia bertobat. Dia pegang tangan saya ke belakang. Papa jangan, papa. Wah dia nangis luar biasa. Jadi turning point. Ya, jadi papa nggak mungkin pukul kamu, saya bilang. Ya, cuman kamu tahu betapa sayangnya papa ke kamu sampai pukul diri sendiri. Tapi di sanalah dia berhenti total. Ya, itu aja silakan. Iya. Tadi apa ya pertanyaannya? Salib di tengah-tengah kesibukan. Oh, oke. Iya, sebenarnya di dalam perjalanan pertumbuhan pelayanan itu sendiri, sebenarnya Muse itu dari awal itu tuh mengharuskan saya itu full time mom. Ya, jadi waktu saya ke Palembang itu, saya itu sekalipun bantu Muse, tapi saya sebenarnya nggak masuk ke dalam perjalanan sebagai istri yang kayak seperti saat inilah gitu, tau nggak? Karena Muse bilang, saya akan full sebagai pendeta. Saya berharap anak-anak yang masih kecil ini kalau pulang ke rumah itu ada kamu. Jadi itu adalah kesepakatan yang dibuat sebelum kami punya anak sebenarnya, gitu tau nggak? Cukup struggle bahkan sampai dengan majelis Fu Im Tong juga sempat tegang karena mereka dalam ide mereka itu kan hamba Tuhan harusnya full lah kayak semu pada umumnya gitu tau nggak? Tapi itu adalah keberanian yang menurut saya kita belum bisa melihat future-nya, tapi buat saya itu satu keputusan yang menyelamatkan ya menurut saya ya. Karena itu berarti saya nggak maksudnya nggak membuka saya punya pikiran dan apa tuh untuk full seperti semu pada saat mereka masih kecil kayak gitu. Sekalipun saya ada besuk, sekalipun apa, tapi waktunya pendek, cuma 2 jam kayak begitu. Tapi nggak full di dalam semua apa istilahnya kegiatan yang ada gitu ya di pundak saya. Sekalipun saya tetap mendampingi kalian kayak gitu kan ya. Dan saya malah akhirnya bekerja dari gereja dengan membuat yayasan tuh kan di situ dari rumah gitu tau nggak? Waktu anak pergi sekolah, terus mereka lagi di sekolah, saya di situ bekerja. Dan itu sampai saya pergi ke Bandung. Bandung juga saya masih ada di titik itu. Waktu mereka minta saya bisa menjadi istri aktif. Waktu itu anak saya masih di SD gitu kan. SD kelas 4 dan kelas 6. Dan kita ngomong family sistemnya kita itu mengharuskan saya di rumah untuk anak. Jadi saya akan pergi pelayanan kalau di rumah ada orang dewasa lain, suami saya atau siapa gitu kan ya. Kalian setuju nggak kayak begitu? Kalau kalian bisa mensupport family system ini, kita oke. Tapi kalau enggak, better enggak. Sampai anak saya lebih dewasa lagi sedikit, saya bilang begitu. Dan itu terjadi. Jadi buat saya itu keputusan Muse untuk mengharuskan saya itu menyelamatkan untuk keluarga ya, untuk anak-anak karena anak-anak nggak merasa ayah ibunya dirampas oleh Tuhan Yesus, kira-kira kayak begitu ya. Dan itu yang saya lihat dari anak-anak, karena pada saat anak-anak sudah tidak membutuhkan saya secara fisik, disitulah Muse mengumpulkan mereka. Kita sekarang dukung mama ya, kalian udah gak terlalu butuh mama secara fisik. Kita dukung mama untuk melanjutkan S2 dia suka sekolah, dia bilang begitu. Tapi kalian kerjasama gitu tau gak? Dan itu yang terjadi. Setelah saya selesai kuliah, Jakarta, Bandung kayak begitu, Muse kumpulin mereka lagi. Sekarang kita utus mama boleh untuk pergi pelayanan kemanapun Tuhan kirim dia, dukung. Tapi kalian kerjasama, bisa mengatur diri kamu. Dan ini ternyata adalah keputusan-keputusan yang buat anak-anak saya itu sesuatu yang mereka sangat hargai. Bahwa dia tumbuh di dalam sebuah keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, dia tidak menjadi orang nomor 2, tapi mereka tetap utama gitu tau gak. Jadi buat saya di tengah kesibukan pelayanan, kita selalu bisa drop apa aja kalau memang kondisi emergensi membutuhkan kita di keluarga. Dan itu kayak seperti waktu saya harus ngajar kuliah ke Malang, tapi Kevin lagi krisis di Malaysia, saya drop semua pelayanan, berangkat saya ke Malaysia saat itu. Jadi nggak sulit buat kami karena memang komitmen itu dibuat jauh sebelum kita masuk ke dalam pelayanan. Jadi tetap Muse selalu mengatakan mimbar pertama kami adalah keluarga dan itu kami pegang. Oke, thank you, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Boleh kasih aplaus. Oke, terakhir closing statement aja Muse sama Semu. Closing statement tentang salib nyata dalam keluarga ini, apa yang Muse Semu simpulkan dan apa hal yang Muse sama Semu bisa berikan kepada kami khususnya yang muda-muda nih, masih muda-muda nih ya, yang masih pikul salibnya masih panjang ya. Yang Muse Semu kan sudah 37 ya
Kalau gitu? saya closingnya gini, kita berperan di luar bisa ada orang yang menggantikan, tapi berperan di dalam rumah tidak ada yang bisa menggantikan. Suami satu, ya cuman itu. Jadi ayah nggak bisa dipinjamkan, ibu nggak bisa dipinjam. Jadi satu, kenapa Fakultas Keluarga ada peran itu nggak bisa digantikan. Saya sedikit cerita, saya disuruh belajar Mandarin ke Taiwan. Kalau hamba Tuhan lain mungkin minta-minta, saya tuh diancem malah harus pergi, diancem. Pergilah 10 hari ke sana, saya doa ke Huasan ya, itu sekolah Mandarin. Saya tanya ke Tuhan, tidak pulang. Karena apa? Anak laki-laki saya sedang remaja dan saya bicara demi keluarga menolak untuk sekolah di sana dan gereja terima. Kemudian kesimpulannya salib itu apa? Kalau ada masalah yang sangat sulit, ingat kata salib, SALIB. Apa artinya? Selalu ada langkah iman bersama. Bagus nggak? Salib itu selalu ada langkah iman bersama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Harus bareng-bareng. Sesulit apapun, ada langkah iman bersama. Nggak ada badai yang nggak bisa dilewati. Cihuy. Kalau buat saya cuma satu aja, mari kita bawa salib dari gereja ini masuk ke meja makan kita, ke ruang tidur kita, ke ruang keluarga kita, dan menghidupi apa yang menjadi inspirasi salib Kristus ini di tengah hidup yang nyata, yang kadang membosankan, yang menantang. Biarlah apa yang telah Kristus tunjukkan sebagai pengorbanan, mengabaikan diri untuk bisa memberikan kepada kita keselamatan dan juga kasih yang tidak terbatas menjadi inspirasi kita di tengah keluarga. Oke, thank you Musa semua. Boleh kasih aplaus sekali lagi. Demikian talk show kita ya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat saudara. Boleh menangkap pesan-pesan yang berharga. Ya, kita pasangan suami istri banyakkan di sini. Biarlah kita dalam satu keluarga gitu ya, boleh betul-betul menghayati salib Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Nggak mudah, tapi selalu ada kasih karunia Tuhan. Dan selalu itu cukup untuk kita jalani bersama dengan Tuhan.